Bila ada kesalahan dan kekeliruan di dalam pemaparan dalam pembelajaran di video ini, harus saling mengingatkan dan bukan saling menghujat apalagi mengkafirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana pemberangkatan Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, serta peranan malaikat Jibril dalam mendampingi perjalanan itu. Yang belum melihat, silahkan tonton video sebelumnya dulu agar lebih memahami isi video ini. Di video sebelumnya, kita belum membahas tentang bagaimana tubuh Nabi Muhammad bisa menahan gesekan dari efek kecepatan cahaya, yang kadarnya lebih dahsyat dari perhitungan kecepatan cahaya di 300.000 km per detik. Yang dimana kecepatan itu dikalikan setiap detiknya, sama dengan jumlah detiknya 1000 tahun. Untuk tubuh beliau, tentu itu pun masih di luar perhitungan dan perkiraan manusia. Seperti halnya pada zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman meminta memindahkan kerajaan Ratu Saba, Ratu Balqis, salah seorang dari ahli kitab Zabur, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Itu pun sangat jauh di luar nalar manusia. Bahkan membuat Nabi Sulaiman pun sedikit terheran-heran atas kejadian itu. Kejadian itu tertulis dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 38-40, yang artinya, dia, Sulaiman, berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ketika Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur? Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Dalam ayat ini, salah seorang dari kaumnya Nabi Sulaiman berhasil memindahkan kerajaan itu dengan sangat sempurna dan sangat cepat. Padahal singgasana itu terbuat dari batu atau benda mati. Bila dibandingkan dengan batu, justru tubuh baginda Nabi Muhammad adalah tubuh yang sangat mulia, yang pasti dijaga oleh Allah dari hal yang merusaknya. Terlebih lagi, ini adalah perjalanan yang dimana Allah lah yang memberangkatkannya. Untuk hal itu, saya rasa sudah cukup. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Mari kita lanjut kepada perjalanan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapat perintah langsung dari Allah berupa sholat 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha dan menuruni langit hendak berpamitan kepada para rasul terdahulu yang berada di setiap langit. Dan ketika beliau sampai di langit yang dimana ada Nabi Musa di sana, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari." Nabi Musa menjawab, "Kembalilah, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya." Mendengar perkataan itu, Rasulullah lalu balik lagi ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah, agar diberi keringanan dan Allah mengabulkannya. Kejadian itu terjadi berulang-ulang sampai 9 kali, karena dalam satu kali naik turun mendapatkan keringanan 5 waktu pengurangan. Dan ketika sudah mendapatkan 5 waktu pengurangan, Nabi Musa masih menyuruh Nabi Muhammad untuk meminta pengurangan, karena dikhawatirkan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk menjalankannya. Namun, kali ini Rasulullah menolak untuk meminta pengurangan kembali, karena menurutnya, 5 waktu sudah dirasa cukup dan bisa dilaksanakan oleh umatnya. Nah, dari kisah di atas, tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa Rasulullah begitu taat kepada Nabi Musa? Apakah Nabi Musa lebih tinggi derajatnya dari Nabi Muhammad? Mari kita jawab. Sebagai para utusan Allah atau para nabi, yang dimana mereka sama-sama memiliki kedudukan tinggi, sudah barang tentu, mereka sudah memahami satu sama lain. Karena Nabi Musa juga sudah mengetahui, bagaimana ciri-ciri tentang Nabi Muhammad.
dan merupakan Rasul di akhir zaman sebagai penutup para nabi dan Rasul. Sudah barang tentu, Nabi Musa sebagai Rasul yang telah diutus terlebih dahulu, menyimpan kekhawatiran terhadap umatnya. Terlebih lagi itu adalah umat akhir zaman, yang mungkin akan lebih sulit bagi mereka mengerjakan dan menjalankan perintah itu. Karena Nabi Musa sudah tahu tentang Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang bijak dan lebih bisa bersabar. Karena beliau diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi sangatlah wajar Nabi Musa menyimpan kekhawatiran tentang umat akhir zaman. Karena itu merupakan bentuk rasa kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Terkhususnya Nabi Muhammad. Sudah tentu, beliau juga sangat memahami bagaimana tentang karakteristik Nabi Musa. Terlebih lagi, Nabi Musa diutus jauh sebelum Nabi Muhammad. Untuk pengalaman, sudah tentu Nabi Musa lebih banyak pengalaman menghadapi umat bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Tentu kita juga sudah tahu tentang bagaimana karakteristik Nabi Musa ketika beliau berguru kepada Nabi Khidir. Nah, justru dari sinilah kita diperlihatkan sosok kemuliaan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad adalah nabi paling mulia di antara nabi yang lain, dan sebagai makhluk mulia di antara makhluk yang lain, beliau sangat rendah hati. Beliau sangat paham tentang apa yang sedang beliau lakukan. Dan ini yang harus menjadi pelajaran berharga bagi kita tentang ketawaduan beliau. Dan untuk menjawab siapa yang lebih pintar dan cerdas antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad, kita bisa melihat bagaimana beliau menolak untuk kembali dari perintah meminta pengurangan sholat 5 waktu tadi. Bila belum paham, maka ulang video ini sekali lagi. Dari penjelasan di atas, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa kejadian itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat kecerdasan dan ketawaduan Nabi Muhammad, yang dimana beliau merupakan makhluk paling mulia serta sebagai penutup para nabi di akhir zaman, dan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, serta umat beliau akan menjadi umat yang terbaik. Sampai sini saya rasa sudah cukup. Kita lanjut kepada pertanyaan yang lain. Benarkah kejadian itu terjadi? Karena tidak mungkin Allah membatalkan dan merubah apa yang telah Allah perintahkan kepada manusia. Berarti Allah tidak konsisten, karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa keputusan Allah tidak dapat dirubah. Dalam surat Qaf ayat 29, yang artinya, keputusanku tidak dapat diubah dan aku sama sekali tidak menzalimi hamba-hambaku. Dan dalam surat Al-An'am ayat 115, yang artinya, telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Quran dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan dalam surat Yunus ayat 64 juga sama menjelaskan tentang hal itu. Yang artinya, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dalam ayat-ayat tersebut ditegaskan, bahwa memang kalimat Allah sekali-kali tidak dapat dirubah. Mari kita jawab. Sebagai manusia yang dapat berpikir, kita dituntut harus paham, bahwasanya, ayat-ayat yang tadi kita tampilkan tentang kalimat Allah yang tidak dapat dirubah, merupakan bagian dari Al-Quran yang telah diturunkan di bumi dan sudah menjadi hukum bagi seluruh alam dan manusia. Dan sudah barang tentu, kalimat-kalimatnya sudah tidak dapat diubah lagi. Tidak hanya itu, bila ada yang merubah satu huruf saja, tidak akan ada yang mampu, karena Allah yang menjaganya. Tapi, berbeda dengan kejadiannya Nabi Muhammad, keputusan tentang perintah sholat 50 waktu menjadi 5 waktu itu belum turun ke bumi dan belum menjadi suatu hukum tetap. Oleh sebab itulah, Allah memanggil dan memperjalankan Rasulullah naik ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Untuk mendapat perintah langsung dari Allah. Itu sebabnya, perintah tentang sholat ini tidak diwahyukan melalui malaikat Jibril yang menjadi penyampai wahyu dari Allah. Karena negosiasi seperti itu sangat dibutuhkan. Untuk menunjukkan perjuangan Nabi Muhammad, yang rela bolak-balik ke Sidratul Muntaha, sampai 9 kali, dan menunjukkan bahwasanya Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad, yang menunjukkan rasa cinta seorang Rasul terhadap umatnya, yaitu kita semua.
Dan untuk Nabi Musa, itu hanya dijadikan asbab dari perjalanan negosiasi Nabi Muhammad dengan Allah. Yang apabila negosiasi dilakukan langsung di tempat dengan Allah tanpa bolak-balik, justru tidak akan menunjukkan perjuangan itu. Bila Nabi Muhammad tidak mencintai umatnya, tentunya Nabi akan menolak untuk terus bolak-balik kepada Allah. Adapun penolakan terakhir di kelima waktu sholat, justru itu yang menjadi oleh-oleh beliau untuk kita semua sebagai umatnya. Agar kita dapat melihat semua kejadian ini terjadi. Adapun tentang pembatalan ketetapan Allah dari 50 waktu ke 5 waktu, itu juga memungkinkan bagi Allah. Mari kita lihat dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, ayat yang kami nasak atau batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan kepada kita, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu, mengenai tentang pelajaran-pelajaran yang menjadi pegangan manusia, dan kita sebagai makhluk beriman, dan sebagai makhluk yang memiliki pemikiran, tentu kita harus mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Dan ingatlah wahai saudaraku, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Demikian pembahasan kali ini. Bila ada yang salah, mohon dikoreksi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.